God, and all is he how 내마 봐도네 유아와 디오 앞에 내마 하늘 신비하게 이사가 Oh
Chapter Pasal 12. Gereja Allah yang akan sangat teraniaya di masa depan. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padan yang besar, berkepala 7 dan bertajuk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan bala besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Ia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Eksegese ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini menjelaskan bahwa gereja Allah memberikan kemuliaan kepadanya melalui kematian. Perempuan berselubungan matahari di sini menunjuk kepada gereja Allah di dunia ini, dan perkataan dengan bulan di bawah kakinya berarti gereja masih di bawah pemerintahan dunia. Perkataan
sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya di lain pihak, berarti bahwa gerejanya akan mengalahkan penganiayaan iblis dan ancamannya dengan kematian. Ayat ini menunjuk kepada gereja Allah di tengah-tengah masa kesengsaraan besar. Gerejanya akan menderita aniaya yang besar dari iblis dan menjadi mati di akhir zaman. Tetapi tidak saja ia akan mengalahkan iblis dengan imannya dan dipermuliakan oleh Allah. Bahkan di masa kesengsaraan besar, orang-orang khusus dari gereja Allah akan mengalahkan antikristus dan menang dengan kematian dengan percaya kepada Injil air dan roh. Anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh pasti sekali lagi akan menjadi mati di hadapan di akhir zaman. Mereka yang sudah percaya dan melayani Allah sebelum datangnya masa kesengsaraan besar, dan mereka yang percaya kepada Injil dan bangkit seperti jamur di tengah masa kesengsaraan besar, sama-sama akan memiliki iman kematian yang bisa memampukan mereka bertahan dan mengalahkan antikristus. Mereka yang tidak termasuk dalam kematian dengan mengkhianati dia juga tidak akan termasuk yang akan ke surga dan jatuh dalam neraka hadir bersama dengan iblis. Dan kita harus siap untuk menyambut kematian kita dengan iman yang berani supaya kita tidak kehilangan berkat yang kekal yang disiapkan bagi kita. Dan kita harus tahu bahwa semua orang-orang yang dilahirkan kembali akan menghadapi ancaman iblis. Kematian hanya akan berakhir dalam waktu singkat, dan ketika masa yang singkat itu berlalu, kerajaan 1000 tahun dan surga akan menjadi milik kita. Dengan demikian, kita harus hidup di zaman ini dengan mengetahui bahwa akhir zaman akan segera datang. Kita akan menjadi mati dengan iman dan melalui Roh Kudus. Roh Kudus kemudian akan memberikan kepada kita perkataan yang dengannya kita berbicara di saat ini mengenai kematian, memampukan kita untuk dengan berani menahan penganiayaan kita dan dengan rela menyambut kematian tanpa mengkhianati iman kita. Bahkan di tengah masa kesengsaraan besar yang mengerikan, gereja Allah masih tetap akan melawan iblis dan mengalahkan dia dengan menjadi martir. Sangat jelas sekali bahwa gereja akan menerima pahalanya dari Allah dengan mengalahkan antikristus dengan kemartirannya, percaya kepada firman Tuhan bahkan di masa akhir iblis. Ayat 2, ia sudah mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ayat ini menjelaskan mengenai gereja Allah di masa kesengsaraan. Dikatakan bahwa seluruh gereja yang masih ada akan mengalami penganiayaan dan kesengsaraan di akhir zaman yang dilakukan oleh iblis. Gereja Allah akan melewati masa kesengsaraan besar, masa pergumulannya melawan antikristus. Orang-orang kudus kemudian hanya akan memanggil dan berseru kepada Allah ketika mereka mengalami kesengsaraan itu. Mereka akan berdoa, Allah, berikan kepada kami anugerah-Mu supaya kami bisa dengan cepat melewati semua kesengsaraan ini. Tolonglah kami untuk bisa bertahan melewati kesengsaraan kami. Buatlah kami menang atas iblis. Ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ketika iblis membuat penampakan dirinya di bumi ini di masa yang akan datang, ia akan bertindak seolah-olah ia adalah Allah, dan bahwa ia akan mengumpulkan semua bangsa di dunia ini dan menggunakan mereka sebagai alat untuk memenuhi semua tujuannya. Juga ia akan dipastikan membunuh orang-orang kudus dan memerintah di dunia ini seperti Allah dan Raja. Kalimat dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, menunjukkan bahwa iblis, si penghancur damai, akan menyingkirkan ke-7 raja dan 10 bangsa sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan di sini bahwa iblis di dalam hakikatnya yang sebenarnya pada dasarnya adalah melawan Allah. Ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat ini menjelaskan apa yang dilakukan iblis. Naga itu kemudian melawan Allah di surga dan dilemparkan keluar dari sana.
Ia menarik sepertiga jumlah mereka yang di surga ke pihaknya dan memimpin mereka menuju kepada kebiasaan bersama-sama dengan dia. Dengan itu ia diusir keluar dari hadirat Allah. Tetapi sementara ia ada di dunia ini, ia masih berusaha menghentikan pekerjaan Injil Allah dengan menganiaya orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan bahasa besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Di sini dikatakan bahwa Raja Allah karena sudah dijadikan martir dengan percaya kepada Yesus Kristus akan dibagikan dengan Kristus dan diangkat ke dalam kerajaan surga. How can misalkan Indonesia Father's beating sound, the lion in the den, the lion in the den. How can misalkan Trinity, how can misalkan Indonesia, how can misalkan. Oh